Kalau mulai bosen, kita akan melakukan ibadah anak nih hari ini. Hari ini ibadah anak tanggal 27 September 2020 akan ditemani sama Kalira sama Karut. Oke, untuk memulai ibadah hari ini, aku yakin banget teman-teman di rumah itu pada bosen, pada pengen banget ketemu sama teman-teman sekolah minggu lainnya. Ya nggak sih? Pasti iya. Kita udah berbulan-bulan kita nggak ibadah di gereja. Makanya itu aku mau ajak teman-teman untuk nyanyi It's Good to See You Here With Me. Jadi kita bayangkan kita bersama teman-teman di gereja. Oke? Yuk kita nyanyi lagu ini. Teman-teman boleh bangkit berdiri ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you. So do I. The kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Oke, minggu ini tema ibadah kita adalah Musa jangan meragukan kesetiaan Tuhan. Dan melalui tema ibadah ini kita akan diingatkan bahwa Tuhan itu selalu setia menolong umatnya. Terpujilah Allah Bapa di surga yang selalu memberkati kita. Amin. Sebelum kita doa pembukaan, ayo kita nyanyi lagu Kasih Yesus. Lebih
bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk beribadah hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Tuhan sertai kami supaya ibadah ini bisa menjadi makanan rohani kami hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang aku mau bacain Mazmur 78 ayat 1 sampai 4. Tapi aku mau minta tolong teman-teman semua untuk baca bareng-bareng dengan aku. Caranya gimana sih? Aku baca yang ayat ganjil, teman-teman baca ayat yang genap. Oke? Udah siap semua? Coba buka Mazmur 78 ayat 1 sampai 4. Aku baca yang ayat ganjil, teman-teman baca yang ayat genap. Udah siap semua? Yuk kita mulai ya. Pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Oke, itu Mazmur kita hari ini. Hidup baru ya. Oke, mari kita baca bersama-sama. Bapa di dalam surga, ajarkan kami untuk ingat bahwa Tuhan selalu setia menolong kami. Amin. Nah, ini berita anugerah hari ini diambil dari Yesaya 1 ayat 18. Aku akan bacakan Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu berita anugerah kita hari ini, dan kita akan membaca juga petunjuk hidup baru yang diambil dari 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi aku berharap teman-teman di rumah, walaupun bosan banget gak sekolah, gak ibadah di gereja, tapi teman-teman untuk tetap semangat ibadah di rumah, karena ibadah itu seperti yang ditulis tadi di petunjuk hidup baru, itu mengandung janji yang baik untuk kita sekarang maupun nanti di masa depan. Oke, sebelum kita mulai mendengarkan cerita, aku mau ajak teman-teman untuk siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan semuanya supaya kita fokus mendengarkan cerita hari ini. Nah, sebelum itu yuk kita nyanyi dulu Bapa Surgawi. Kau
Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan masih membimbing kami sampai saat ini. Bapa, sebentar lagi kami mau membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, buka hati dan pikiran kami Bapa, sehingga semua firman-Mu, semua sabda-Mu bisa masuk dalam hati dan pikiran kami, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati juga kakak-kakak pelayan yang akan menceritakan firman-Mu. Tuhan berkati supaya sabda-Mu bisa masuk dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, aku akan bacakan firman hari ini. Firman hari ini diambil dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Sama seperti tadi kita baca Mazmur, kita akan baca bergantian ya. Aku akan bacakan yang ayat ganjil, teman-teman bacakan yang ayat genap. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Aku bacakan yang ayat ganjil, teman-teman bacakan yang ayat genap. Udah siap semua? Coba. Aku tunggu sebentar lagi, siapa tahu masih ada nih yang buka Alkitab di rumah ya kan? Aku tunggu sebentar lagi. Udah siap? Udah? Oke. Yuk kita baca dulu Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak-ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman, yuk kita dengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sikap yang baik, duduk yang manis. Yuk kita dengarkan. Bapak kok malam-malam masih kerja? Iya, pekerjaan papa masih banyak sekali. Iya, Bapak mau nggak capek sih? Padahal kan udah malam. Tahu nggak capek banget. Ya, walaupun banyak pekerjaan, walaupun capek, tapi papa nggak mengeluh, anak-anakku sekalian. Karena ini adalah berkat yang diberikan Tuhan buat papa. Coba bayangkan, banyak di luar sana orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Bahkan dalam kondisi pandemi corona ini, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Jadi ini adalah jalan Tuhan, papa harus bekerja.
Untuk siapa? Untuk kesejahteraan kakak Abel, kakak Michelle, dan adik Angeli, dan juga mama. Begitu papa tidak mengeluh, karena dengan tidak mengeluh artinya papa berterima kasih sama Tuhan. Ini ada sebuah pujian yang bagus. Pernah dengar lagu Terima Kasih Tuhan? Yuk kita menyanyi yuk. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Ayo bangsaku Israel, perjalanan kita masih panjang. Lelah sekali. Kami sudah lelah. Haus ya. Demikianlah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan yang lain, sesuai dengan kitab Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Haus. Ayo, baiklah kita istirahat dulu. Haus. Jauh ya. Haus sekali. Kami haus, Musa. Kami haus. Haus. Kami capek. Kami letih. Capek. Haus. Gimana ini haus sekali? Berikan kami air. Berikan kami air, Musa. Oh. Mengapa engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir? Apakah engkau ingin membunuh kami? Ingin membunuh ternak kami, anak dan cucu kami? Mengapa kalian bertengkar dengan aku? Apakah kalian tidak percaya akan Tuhan? Ayo kita lakukan perjalanan kita lagi lanjutkan. Masih jauh ya. Kami haus, Musa. Kami haus. Kami Musa, mau berikan air. kami air. Kami mau air. Haus sekali. Tuhan, apakah yang harus aku lakukan? Sebentar lagi bangsa Israel ini akan melempari aku dengan batu karena mereka kehausan, Tuhan. Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatku yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depan, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Baik Tuhan. Marilah bangsaku. Tuhan sudah menunjukkan tempat di mana di situ penuh air. Mari ikut aku. Ayo. Gimana Kami mau air. Kami sudah letih. Kami sudah haus. Kami sudah capek. Jauh Duduklah di sekali. sini. Tunggu sebentar. Lihatlah mujizat apa yang akan terjadi. Mujizat apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ambillah air. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kita. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel.
dinamailah tempat itu Masa dan Meribah. Oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, bagaimana cerita hari ini? Seru kan? Semoga firman Tuhan hari ini bisa jadi pelita dalam hidup kita. Nah, aku mau ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pengakuan iman rasuli. Kami hanya bisa berharap padamu saja. Bapa, kami juga berdoa untuk kami masing-masing di rumah, Bapa, anak-anakmu yang belajar dari rumah. Bapa, berkati kami, walaupun kami belajar dari rumah, kami percaya Tuhan tetap menyertai kami, sehingga apapun yang kami pelajari di rumah melalui sistem online, Bapa, bisa masuk dalam pikiran kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang pintar dan bisa menjadi berkat untuk sekitar kami. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit atau sedang kesusahan. Berkati mereka, Bapak, tutup bungkus mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka bisa kembali pulih, kembali sehat, dan bisa beraktivitas. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin minggu ini berulang tahun. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Bapak, berkati orang tua kami yang mungkin saat ini sedang kesulitan karena di tengah pandemi. Bapak, kami percaya Tuhan masih terus menyertai keluarga kami di rumah. Tuhan terus menyertai orang tua kami, sehingga berkat-berkat-Mu pun terus tercurah dalam keluarga kami. Terima kasih Bapak. Inilah doa-doa syafaat kami hari ini. Tuhan, ampunilah segala dosa kami.
baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang teman-teman siapkan persembahan. Kita mau persembahan dulu. Siapkan ya. Ingat, walaupun kita nggak di gereja, persembahan itu nggak boleh kelihatan. Pakai tangan kanan, persembahannya dilipat, terus nggak boleh kelihatan tuh sama teman-teman di sekitarnya. Oke, siapkan persembahan. Untuk mengiringi persembahan kali ini, aku mau ajak nyanyi Beri Syukur, Beri Syukur. Tuhan, kami berikan persembahan kami, Bapa. Baru saja kami berikan persembahan kami, Bapa. Biarkanlah persembahan ini bisa menjadi kemuliaan-Mu dan bisa seturut kehendak-Mu saja, Bapa. Biar bisa menjadi berkat untuk lingkungan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dalam doa ini akan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, untuk menutup ibadah ini, aku mau nyanyi bersama Yesus. Kita bangkit berdiri ya. Mari kita pulang dengan damai sejahtera dan tetap mengingat untuk melakukan firman Tuhan. Belajar untuk mencoba hal baru seturut dengan perintah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Nah, untuk menutup ibadah ini kita nyanyikan Aku Diberkati. Diberkati sepanjang
di sini masih ada aktivitas, jadi jangan kemana-mana dulu ya. Selamat beraktivitas. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan memulai membuat aktivitas dengan tema Jangan ragukan kesetiaan Tuhan. Tuhan tetap setia menolong umatnya. Pertama-tama, siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. 1 lem, 2 gunting, 3 piring plastik,